Yeah. Yeah, and that you were there for me until you couldn't be. I love you 3000. Halo Brovers, di video kali ini kita akan kembali membahas Marvel Cinematic Universe di mana gue akan memberikan beberapa rumor ataupun bocoran-bocoran yang bakal berpengaruh pada film-film berikutnya, terutama ada info terkait Robert Downey Jr. Info apakah itu? Tapi seperti biasa di subscribe dan aktifkan loncengnya dulu biar kalian selalu dapat notif setiap gua upload. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, ini dia rumor bocoran Avengers Secret Wars, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama kita akan jelasin dulu soal Avengers Secret Wars. Kayaknya ini udah banyak yang tahu. Film ini merupakan film crossover terbesar yang pernah diproduksi oleh Disney ya. Jadi perkiraan budget pembuatannya itu lebih gila daripada Endgame. Karena temanya pun Secret Wars. Buat yang nggak tahu, Secret Wars itu adalah sebuah perang yang melibatkan dua kubu universe atau lebih. Di saat itu kita sudah tidak bisa memihak kepada sebelah universe dan lain sebagainya gitu, nggak bisa. Karena mereka berperang untuk melindungi universe mereka masing-masing. Entah itu Peter versus Miles Morales ataupun Captain Sam Wilson versus Captain Hydra. Dan masih banyak lagi pertarungan antar superhero yang terjadi dari universe yang berbeda. Sebelumnya kita udah diperlihatkan multiverse live action yang ada di Multiverse of Madness. Di situ kita diperlihatkan ada berbagai macam universe yang kemungkinan besarnya beberapa universe itulah yang akan terlibat pada Secret Wars. Terlebih lagi, Wanda 616 itu sudah mengobrak-abrik universe 838. Bahkan hampir seluruh petinggi Illuminati dibikin tewas akibat serangan Wanda. Kemudian kejadian yang ada di Loki di mana hal itu membuat varian jahat dari He Who Remain muncul, yaitu Kang the Conqueror. Masih belum jelas villain utama di Secret Wars itu nanti siapa gitu ya, karena kalau di komik Secret Wars itu sempat dipicu oleh Dr. Doom. Setelah petunjuk yang sudah dianalisa dari scene Multiverse of Madness, para fans ini akhirnya mulai berteori siapa yang akan muncul di Avengers Kang Dynasty dan juga Secret Wars. Untuk Kang Dynasty sendiri kemungkinan besarnya akan berkaitan erat dengan Loki Season 2 dan juga Ant-Man and the Wasp Quantumania, karena dua proyek itu yang sangat berkaitan dengan Kang the Conqueror ya. Film dan series itu akan dirilis 2023 mendatang. Avengers Secret War sendiri akan menjadi awal mula para mutant, Inhuman dan juga Fantastic Four untuk masuk ke perang ini. Ya, Secret Wars itu setelah film Fantastic Four. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa kondisi Earth 616 MCU ini bakal kedatangan superhero baru ataupun hero yang udah lama exist tapi baru muncul sekarang. Contoh mutant sudah diceritakan oleh pihak MCU, di mana mutant itu sudah exist dari dulu banget. Mirip seperti kasusnya Kamala Khan. Namun bedanya mutant versi MCU ini berbeda dengan mutant pada umumnya. Mutant versi MCU itu harus mendapatkan pemicu atau trigger untuk mengaktifkan kekuatan supernya. Maka dari itu, ini bakal jadi alasan mengapa mutant sudah exist di MCU namun sampai sekarang kok belum bermunculan ya. Itu dikarenakan banyak mutant yang mungkin berbaur di Earth 616 seperti layaknya manusia normal, tapi mereka tidak mendapat trigger untuk mengaktifkan kekuatan mereka. Contoh, mutant yang sudah aktif dan sudah diperlihatkan di MCU untuk sekarang ini baru 2 orang. Kamala Khan yang aktif dengan gelangnya dan juga Namor. Untuk Namor sendiri kita belum tahu pemicunya itu apa, karena kalau di komik Namor itu mutant yang sangat spesial. Dia menjadi mutant karena persilangan darah alami antara Homo sapiens dan juga Homo mermanus yaitu Atlanteans. Untuk Inhuman sendiri kemungkinan besarnya akan muncul di film The Marvels, di mana film ini bakal ada si Kamala Khan juga ternyata ya. Ada juga berita yang masih belum lama membuat trending, itu adalah Deadpool 3 yang akan membawa kembali Hugh Jackman sebagai Logan. Masih belum jelas Deadpool 3 ini bakal berada di universe mana, karena seperti yang kita tahu Deadpool itu berada di universe yang dibangun oleh Fox. Sedangkan sekarang Fox sudah diakuisisi oleh Disney. Kemungkinan besarnya kasusnya tidak akan jauh dari kasusnya Cable. Ya, kemungkinan besarnya Deadpool ini memicu timeline bercabang sehingga mereka dapat saling bertemu dengan Logan, yang mana Logan itu berada di timeline 2030 kalau nggak salah ya. Pokoknya timeline film Logan tuh pokoknya jauh banget dah.
Maka dari itu kemungkinan besarnya Deadpool dan juga Logan akan join perang di Secret Wars bersama para Avengers. Jujur ya, untuk Phase 4 ini hampir semua filmnya busuk kecuali Shang-Chi, No Way Home, dan juga mungkin Black Panther. Semoga aja Black Panther bagus ya. Dari sekian banyaknya proyek, cuman 3 judul film itu yang bener-bener banjir komentar positif. Sisanya aduh pasti banyak banget kritiknya cuy. Sekarang kita masuk ke sebuah berita yang belum lama ini bikin ramai para fans Marvel. Ya, Scooper My Time to Shine Hello mengabarkan bahwa rumor soal Disney yang berencana merekrut kembali Robert Downey Jr. itu benar. Jadi RDJ dirumorkan bakal muncul di Secret Wars. Jelas ini makin membuat para fans penasaran karena semua karakter itu memang bakal hadir di Secret Wars. Dari karakter klasik ataupun karakter yang baru. My Time to Shine Hello itu bilangnya dia bakal munculnya ya di Secret Wars aja. Kang Dynasty doi nggak hadir. Kemungkinan besarnya karena Kang Dynasty ini bakalan jadi awal mula Kang diceritakan backstory-nya mirip-mirip seperti Thanos yang diceritakan masa lalu serta motifnya di Infinity War. Begitu masuk Endgame mereka tinggal eksekusi cerita fanservice-nya aja. Bener kan? Begitu juga dengan Secret Wars. Kalau benar karakter development Kang bakal dieksekusi di Kang Dynasty, ya menurut gue itu jadi tugas yang tidak terlalu berat untuk musuh masyarakat MCU. Siapa lagi kalau bukan Michael Waldron. Buat yang nggak tahu kenapa si Michael Waldron ini dijadiin musuh masyarakat oleh para fans Marvel maupun non Marvel sebenarnya, karena dia sering membuat sebuah keputusan rancu dan sangat random yang terdapat pada plot cerita di proyekannya dia. Contoh kecilnya, Loki itu sebenarnya bagus kalau dihitung dari keseluruhannya gitu ya. Cuman ada satu adegan yang menurut gua kurang tepat. Bahkan adegan itu sebenarnya tidak terlalu penting juga gitu. Karena setelah itu ya nggak dibahas lagi. Kalian tahu adegan yang mana? Ya bener banget. Adegan Infinity Stones yang dijadikan ganjelan kertas. Lucu enggak, menghibur enggak, justru hal itu malah merusak semua feel yang udah dibangun capek-capek di Infinity Saga. Tony sampai mati, Ned sampai mati, Gamora sampai mati. Banyak karakter mati demi Infinity Stones ataupun kalahkan Thanos gitu. Dan itu semua dipatahkan oleh si abang yang satu ini. Terus dia juga yang ngebuat Illuminati jadi kentang abis. Padahal secara logika semua anggota Illuminati itu perwakilan dari tiap kubu superhero di Earth 838, tapi malah dibikin mati konyol semua. Seharusnya kan yang namanya perkenalan ya namanya first impression gitu cuy. Masa harus fakta kan nggak gitu cuy, ya nggak sih? So ya, dengan adanya berita Michael Waldron yang bakal menulis cerita dari Secret Wars, gue nggak akan berekspektasi tinggi karena emang track record dia fakta banget cuy. Dan begonya lagi si Kevin nih mau-mau aja nunjuk dia lagi gitu. Kan bebalnya tuh sampai tulang-tulang gitu. Udah jelas Multiverse of Madness kemarin gagal total gara-gara siapa? Gara-gara dia. Untung Kang Dynasty itu dipegang sama Jeff Loveness. Dia itu adalah penulis cerita film Ant-Man Trilogy kalau nggak salah, atau Ant-Man and the Wasp doang gitu ya. Gue lupa, pokoknya dia yang nulis Ant-Man. Dan menurut gue Jeff Loveness ini adalah salah satu orang yang brilian karena pembahasan fisika kuantum kan ribet banget ya. Cuman dibikin fun dan dibikin mudah untuk dimengerti oleh si Jeff Loveness ini. Jadi menurut gue percaya deh kalau Kang Dynasty dipegang sama dia gitu. Karena memang sesuai porsinya. Kang itu kan mungkin lewat jalur inian ya, alam kuantum dan lain sebagainya itu untuk pindah-pindah universe gitu. Anyway, balik lagi kita ke pembahasan Secret Wars. Gak hanya si Tony doang yang balik cuy, karena sosok Morgan Stark versi dewasa juga dikabarkan akan balik lagi di film itu. Yeah. And that you were there for me until you couldn't be. I love you 3000. Kalian kira hanya sampai situ saja fanservice-nya? Enggak cuy. Kalian jangan lupa ada trio Spidey yang dirumorkan lama akan kembali di Avengers Secret Wars. Tobey, Andrew, Tom, dia bakal balik semua tuh.
Jangan lupa di Earth 616 juga udah ada simbiot yang tanpa sengaja hadir gara-gara peristiwa No Way Home. Dengan begini lengkap sudah, Tom kemungkinan besarnya pakai simbiot dan akan dibuat komik accurate seperti layaknya komik Secret Wars. Karena memang di Secret Wars kalau nggak salah ya memang zaman dulunya si Spider-Man ini sempat pakai simbiot Venom gitu. Kalau semisal benar Dr. Doom adalah villain dari Secret Wars, maka kemungkinan besarnya Black Panther Wakanda Forever bisa jadi pintu untuk memperkenalkan Dr. Doom-nya ini. Apalagi bocoran footage CGI-nya itu sudah sempat tersebar di mana pada bocoran itu memperlihatkan Dr. Doom yang menggunakan kostum komik accurate berada di sebuah ruangan. Lengkap sudah, ada Kang yang diperkenalkan pada Quantumania dan juga Loki, sedangkan Dr. Doom diperkenalkan di Black Panther 2. Dan mungkin akan diperkenalkan juga di Fantastic Four. Oke, itu tadi adalah berbagai macam berita terbaru yang berkaitan dengan Avengers Secret Wars. Berita besarnya adalah kembalinya RDJ ke MCU, dan itu rumornya kenceng banget cuy, karena memang ramai banget kemarin. Mungkin dia bakal kembali lagi jadi varian dari universe lain aja, mirip kayak Chris Evans yang dirumorkan balik lagi ke Secret Wars, namun dia jadi Captain Hydra di universe Hydra World yang sempat diperlihatkan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan sepertinya kita tuh pernah diliatin gak sih universe yang isinya tuh benar-benar produk Stark Industry semua, dan itu ada Stark Drone, terus teknologinya canggih semua, dan kemungkinan besarnya RDJ variant berasal dari sana. Seperti biasa kita adakan segmen bacol terlebih dahulu untuk para subscriber yang komen di postingan komunitas gua. Dari Denny Hermawan, MCU ketar-ketir setelah PS4 bapuk semua. Iya bener banget. Mereka kelihatan kayak gak pede gitu gak sih sama Multiverse Saga. Sampai sekarang aja kita gak tahu The Trinity-nya Multiverse Saga tuh siapa anjing. Shang-Chi, terus juga Doctor Strange, terus satu lagi siapa? Gak ada, Spider-Man, anjir. Ya gitulah, cuman gak tahu lah ya, semoga aja ada harapan di PS5 gitu ya. Tapi kayaknya salah satu anggota The Trinity ya kalau menurut gue yang jadi kunci itu ya sebenarnya Doctor Strange, Scott, sama siapa ya? Satu lagi nih, kalian tahu? Nausaf. Udah kehabisan ide si Om Tikus. Ya bener anjir. Kevin udah buntu nih kalau kayak begini, kelihatan banget anjir. Tapi semoga aja ya eksekusinya baik ya. Semoga aja eksekusinya baik. Kalau untuk penulisan ceritanya sumpah gue udah hopeless banget anjir, yang nulis si Michael Waldron dari Dreamcraft Rafa. Ya si Kevin harus putar otak untuk mengembalikan pamor Marvel yang makin lebay karena banyak film dan seri yang cengengesan gak jelas. Kalau perlu hidupin semua deh, semua karakter dari Phase 1 anjing. Tapi ya emang jelek anjir sumpah dah. Yang bagus cuman No Way Home, Black Panther mungkin nanti, terus juga ada Shang-Chi. Menurut gue itu 3 doang yang kayak oke gitu, bisa dinikmatin. Sisanya anjir, astaga, ini apa sih gitu. Oh satu lagi ada Werewolf by Night, itu bagus banget. Untuk seri saja kemarin She-Hulk anjir. Lu tau gak sih, gue kan di DM dan juga di komentar suruh review dan juga suruh bahas She-Hulk ya. Gue aja sampai gak mood nonton men, asli gak mood nonton gue. Bener-bener anjir, sampai gimana ya, saking gak sukanya gue sama She-Hulk itu tuh gue ngerasa sampai itu tuh gak worth it gitu loh untuk ditonton gitu. Gak tahu sih kenapa, cuman menurut gue emang seburuk itu She-Hulk men. Apalagi yang dia keluar Disney Plus itu kan, yang masuk ke studio MCU itu anjing, itu apa sih? Terus Matt Murdock-nya dibikin kayak begitu. Ya gue ngerti sih mereka bikin Matt Murdock kayak begitu untuk ngebuat Matt Murdock-nya itu jadi komik accurate. Karena buat kalian yang gak tahu, komik accurate-nya si Matt Murdock itu memang dia agak sedikit fun orangnya. Sedangkan kalau yang versi Netflix punya yang dulu itu kan kayak dark banget kan, kayak Green Arrow parah, kayak Oliver Queen gitu. Jadi menurut gue ya memang seharusnya kalau untuk Daredevil memang sifatnya seperti itu, tapi eksekusinya cringe banget men, asli. Oke, kira-kira itu tadi adalah berita terbaru terkait Secret Wars, yang dimana berita terbarunya yaitu tadi yang gue kasih tahu. Terima kasih yang udah subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Thank you yang udah nggak nge-skip iklan karena sudah menyumbangkan nasi padang. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.